ke-64. Hanya ingin kamu bahagia, extra part. POV Andi Wijaya. Hari itu, aku melihat seorang gadis yang buatku terlihat sangat cantik. Gadis bermata hitam dengan bulu mata yang lentik. Kulitnya putih dengan pipi semu kemerahan. Dia duduk dengan menyanding buku di depannya. Angin dari pintu angkot yang kami tumpangi terkadang mengganggunya, membuat jilbab yang dia kenakan terkadang tertiup angin. Sesekali dia tertawa renyah bersama seorang sahabatnya. Aku terus memperhatikannya. Kadang hanya memandangnya dari jarak jauh, kadang mendekati tanpa berani berinteraksi. Jiwa ingin tahuku terus bergejolak. Tidak sulit bagiku untuk sekedar tahu siapa namanya. Dia Seva Lydia Dewi, adik kelasku. Kalau suka, katakan. Jangan cuma lihatin doang. Begitu yang temanku ucapkan kala aku kepergok diam-diam memperhatikan Seva. Sok tahu kamu. Balasku memukul bahu temanku. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat kalau kamu suka sama Seva. Benarkah? Apa aku terlalu kentara? Tanyaku penasaran. Perasaan aku hanya memandang Seva. Masa ia langsung ketahuan? Bukan lagi kentara, tapi sangat terlihat jelas. Aku melihat ke arah Seva lagi. Loh, kemana perginya? Gara-gara kamu ngajak ngobrol, aku jadi kehilangan Seva. Rutuku pada sahabatku. Gak apa-apa, lihat tuh. Seva pergi, datanglah Susi. Sahabatku menunjukkan tempat di mana Seva berada yang kini justru berganti menjadi Susi. Parahnya lagi, Susi datang mendekat. Aku cabut. Gegas aku menyambar tas ranselku. Jangan sampai aku bertemu dengan Susi. Malas aku ngeladeninnya. Kabur gak ngajak-ngajak. Aku ikut. Aku dan sahabatku berjalan cepat menghindari Susi. Pendekatan mulai aku gencarkan. Awalnya aku hanya menyapa, dan dia menanggapinya dengan ramah. Jangan ditanya waktu pertama kali bicara dengannya. Rasanya seperti orang yang terkena serangan jantung mungkin. Deg-deg tak karuan. Bahkan aku sampai gagap waktu pertama kali mengeluarkan suaraku. Aku melancarkan pendekatan lagi. Kali ini aku lebih berani. Aku berikan coklat padanya waktu di parkiran. Sebenarnya bisa saja aku berikan 1000 coklat untuknya. Secara ibuku punya toko sekaligus juga distributor coklat. Tapi aku gak mau seperti itu. Aku berikan coklat untuk Seva dari uangku sendiri. Dan momen yang buatku sangat berharga adalah saat aku berlari di bawah guyuran hujan bersamanya. Rasanya ingin sekali jalan itu menjadi panjang, dan hujan juga jangan berhenti. Aku suka kamu, Seva. Kata itu akhirnya meluncur dari mulutku. Sayang, waktu tidak berpihak padaku. Pada saat bersamaan temannya datang dan mengajaknya pergi. Padahal Seva belum menjawab pertanyaanku. Malam itu, malam perayaan ulang tahun untuk sahabatku Andi. Ya, nama kita memang sama. Hanya beda nama belakang. Pesta ulang tahun mewah yang diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Hadiah untuk Andi juga tidak main-main waktu itu. Mobil pemeran Bumblebee dalam film Transformers menjadi hadiah untuk Andi. Sebenarnya, malam itu aku melihat sosok Seva. Aku bahkan mengejarnya, tapi sayang panggilan dari Tristan menggagalkanku. Andi, 1 minggu lagi kita pindah ke Australia. Ucap ibu waktu itu. Pindah? Ngapain? Ayah yang minta. Ayah pengen bareng di sana. Jawab ibu. Tapi, bagaimana dengan Andi? Bu, kok tanya bagaimana? Ya ikut pindahlah. Tapi bu, Andi, kasihan ayah. Sekali ini saja, turuti keinginan ayah. Ucap ibu memelas. Gadis itu bagaimana? Bu, aku memang tidak pernah merahasiakan apapun dari ibuku. Ibuku adalah sahabatku. Tidak ada rahasia antara aku dan ibu. Katakan perasaanmu padanya. Jika dia menerimanya, bilang padanya agar menunggumu menyelesaikan sekolahmu. Begitu saran yang disampaikan oleh ibu. 2 hari sebelum keberangkatan, aku putuskan untuk mengutarakan perasaanku pada Seva. Dengan sebungkus coklat yang dihias pita, aku menunggunya di lapangan basket. Maaf, aku tidak bisa. Jawaban itu yang Seva berikan saat aku mengutarakan perasaanku. Hancur? Iya. Sakit? Pastinya. Aku pulang dengan kegagalan. Tak ada gairah lagi dalam hidupku. Sampai hari itu, aku, Tristan juga Andi sama-sama pindah ke Australia.
Kita bertiga sekolah di sekolah yang sama. Tristan menjadi sahabat terdekatku, juga untuk adikku Tiffany. Sering aku menceritakan tentang Seva. Hanya saja aku tidak pernah menyebutkan namanya. Sudah 3 tahun kita di sini dan kamu belum bisa melupakan gadis itu. Tanya Tristan. Entah sudah berapa gadis yang Tristan coba kenalkan untukku. Aku menggeleng. Kenyataannya memang hanya Seva yang masih selalu ada di hatiku. Dia sangat istimewa. Hanya dia yang mampu menggetarkan hatiku. Kakak itu aneh. Banyak loh teman Fanny yang terus menanyakan kakak. Timpal adikku. Teman kamu itu masih bau kencur. Kakak nggak suka. Enak saja bau kencur. Sahut Fanny tak terima. Kalau begitu kunyit. Sahut Tristan. Serius. Aku penasaran dengan wajah gadis itu. Kamu punya fotonya enggak? Tanya Tristan lagi. Enggak. Dia enggak punya akun sosmed. Enggak punya nomor WhatsApp ataupun yang lainnya. Aku berbohong pada Tristan. Diam-diam, aku sering mengambil gambar Seva. Ketika dia duduk di taman, di kantin, di perpustakaan, bahkan di angkot. Bahkan, aku sering meninggalkan mobilku agar aku bisa satu angkot dengannya. Selesai kuliah, aku langsung bekerja di perusahaan ayah. Sebenarnya bukan perusahaan ayah, tapi milik Pak Bambang. Waktu kuliah juga sebenarnya aku sering membantu ayah di kantor. Tapi itu belum sepenuhnya. Hanya jika aku libur ataupun waktu aku senggang. Perusahaan waktu itu sempat terkena masalah. Itu dikarenakan oleh ayah Tristan juga Andi. Mereka menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sampai pada akhirnya, mereka dipecat dari perusahaan tanpa uang sepeser pun. Entah bagaimana kabar kedua orang tua Andi dan Tristan, aku tidak berani bertanya lebih jauh. Aku mulai fokus bekerja, sampai ayah mengundurkan diri dan memintaku menggantikan posisinya. Di usiaku yang masih sangat muda, aku sudah menjabat posisi penting pada perusahaan. Kamu mau ikut balik enggak? Tanya Tristan saat akan kembali ke Indonesia. Tantenya akan menikah, jadi dia harus menghadirinya. Mungkin pas hari resepsi pernikahan Tante Nisa aja. Sahutku. Aku datang saat hari resepsi pernikahan Tante Nisa, tapi itu tidak lama. Aku sempat mencari keberadaan Seva, tapi tetap saja nihil. Beberapa waktu kemudian Tristan menghubungiku. Dia bilang katanya dia akan menikah. Aku cukup tercengang dengan pernikahan Tristan. Dia tidak pernah mengabarkan padaku tentang kehidupan asmaranya, tapi malah langsung menikah. Aku memutuskan untuk menghadiri resepsinya saja di Maldives. Dengan naik pesawat, aku langsung terbang ke sana bersama dengan keluarga Tante Nisa juga Andi. Malam itu menjadi malam pertemuan kembali aku dan Seva. Aku sangat bahagia waktu pertama melihatnya. Kecantikannya tidak berubah, justru malah bertambah. Hanya saja sekarang dia terlihat lebih dewasa. Dengan gaun yang digunakannya dia semakin anggun dan cantik. Dan yang terakhir yang ingin saya perkenalkan pada kalian adalah kakek saya sekaligus pemilik dari Hendro Moyo Property. Suara dari Tristan menjadi fokus para tamu undangan malam itu, termasuk aku. Aku yang berdiri di bagian belakang tepat di bawah lampu bahkan bisa sangat jelas melihat Tristan. Kakek terhebat, kakek luar biasa yang sudah menyayangi saya dari kecil sampai sekarang. Di sebelahnya adalah istri dari kakek saya, sekaligus sahabat yang paling baik. Namanya Seva Lydia Dewi. Kali ini aku berharap aku salah pendengaran. Bahkan aku bertanya pada Andi yang berada di sebelahku. Tadi siapa nama istrinya Pak Bambang? Seva Lydia Dewi. Sahut Andi. Ah, itu benar. Tidak ada kesalahan. Nama yang sama, juga orang yang sama. Aku hancur untuk yang kedua kalinya. Seva baik, Andi. Ucap Andi lagi. Aku tahu. Jawabku lirih. Kamu sudah mengenalnya? Tidak. Tristan yang cerita. Jawabku bohong. Tristan memang cerita tentang neneknya yang masih seusianya. Bahkan Tristan tidak menganggapnya nenek tapi sahabatnya. Tapi selama Tristan cerita dia tidak pernah menyebutkan namanya. Andaikan dia menyebutkan namanya tentu aku langsung paham siapa orangnya. Aku menatap Seva dari jauh. Aku pun tahu kalau Seva sedang menatapku. Apa mungkin dia masih mengingatku? Pagi ini jadwal resepsi Tristan. Resepsi digelar di tempat yang sama dengan tadi malam. Aku duduk sendiri memandang setiap tamu yang mulai datang. Lagi-lagi pandanganku tertuju pada Seva.
Kecantikannya semakin terlihat kali ini. Dia terlihat mendekat menuju ke meja minuman. "Hai, Fa." Kata-kata itu yang muncul setelah mungkin 7 tahun lebih tidak bertemu. "Andi," jawab Seva. Dia menatapku tajam. Mungkin sedang mengingat apa benar ini aku. "Kamu masih ingat sama aku?" tanyaku padanya. Seva mengangguk. "Enggak nyangka aku bisa kembali ketemu sama kamu. Kamu apa kabar?" lanjutku bertanya. "Baik. Kamu sendiri?" "Seperti yang kamu lihat. Aku juga baik. Kamu sendiri? Mana istrimu?" Aku tersenyum ketika dia menanyakan istri padaku. "Andaikan kamu tahu, kalau aku tidak bisa menggantikan posisi kamu di hatiku." "Enggak ada yang mau sama aku, Fa." Jawabku bohong. "Banyak seharusnya. Mungkin kamu yang terlalu pilih-pilih. Kalau banyak yang mau sama aku, harusnya saat aku mengutarakan perasaanku dulu, kamu juga menerimanya. Apa kamu dulu mencintai istri saya?" Suara itu datang dari arah belakang. Seketika aku berbalik. "Kanda," ucap Seva. "Ya Tuhan, Pak Bambang." Apa Pak Bambang mendengar perkataanku tadi? Aku jadi merasa tidak enak. "Katakan sekali lagi, apa kamu dulu mencintai istri saya?" Lagi, Pak Bambang menanyakan hal yang sama padaku. "Iya Pak Bambang, tapi itu dulu," jawabku. Saya tidak tahu kalau Seva sudah menikah. Jadi saya mengutarakan perasaan suka saya padanya. "Bagaimana sekarang? Apa kamu masih mencintainya?" Kenapa Pak Bambang mencecarku dengan pertanyaan seperti ini? Jika Pak Bambang marah padaku, aku tidak masalah. Yang aku takutkan jika Seva yang jadi sasaran kemarahannya. "Kanda, itu hanya masa lalu. Sudahlah, ayo kita." Seva berusaha mengalihkan perhatian suaminya. "Ya, saya tidak pernah bisa melupakan Seva. Dia gadis pertama yang pernah menggetarkan hati saya. Dia gadis istimewa yang akan selalu ada di hati saya," ucapku lantang. Aku memilih jujur mengungkapkan perasaanku. Seva dan Pak Bambang terdiam setelah aku mengatakannya. Tapi saya sadar diri. Saya tahu posisi saya dan juga Seva. Saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Saya hanya menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Aku melanjutkan apa yang ada di hatiku. Daripada nantinya malah jadi salah paham. Pak Bambang justru tersenyum dengan pernyataanku. "Bagaimana dengan Dinda? Apa Dinda punya rasa yang sama dengan Andi? Apa aku harus menjawabnya? Apa tidak cukup rasa yang aku tunjukkan selama kita menikah?" Sepertinya pertanyaan Pak Bambang membuat Seva emosi. Terbukti setelah itu dia mengajak Pak Bambang untuk pergi. Tapi Pak Bambang justru menolaknya. Akhirnya Seva pergi sendirian, meninggalkan aku bersama suaminya. "Maaf Pak Bambang, jangan menyalahkan Seva. Andi yang salah," ucapku pada Pak Bambang. Apa saya terlihat sedang menyalahkan seseorang? Aku menggeleng. Saya hanya takut Jeti salah paham. Biasa saja. Saya tahu siapa istriku. Saya tahu sifatnya. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang tuamu?" "Baik Pak," jawabku. Obrolan dengan Pak Bambang justru semakin membuatku paham bagaimana sifat Pak Bambang. Bahkan mereka punya panggilan sayang yang unik. Kanda dan Dinda Pak Bambang begitu menyayangi Seva. Pun sebaliknya. Banyak kisah yang diceritakan oleh Pak Bambang, bahkan bagaimana Seva mulai jatuh cinta pada Pak Bambang untuk pertama kalinya. Mereka pasangan yang saling menjaga satu sama lain walaupun usia mereka terpaut jauh. "Apa kamu mau pindah di perusahaan yang ada di Indonesia?" tanya Pak Bambang. "Nanti bagaimana yang di Australia Pak? Ada Ivan dan Nisa di sana." "Akan saya pikirkan Pak," jawabku. Akhirnya setelah acara resepsi Tristan selesai, berakhir pula pertemuanku dengan Pak Bambang dan yang lainnya. Sesampainya di Australia, aku menceritakan semuanya pada ibuku. Tentang pertemuanku dengan Seva bahkan tawaran dari Pak Bambang. Aku kira ayah dan ibuku akan menolaknya, tapi ternyata salah. Ayah dan ibuku menyetujuinya. Malam itu, Pak Bambang mengundang keluargaku untuk makan malam. Malam perdana ibu dan ayah bertemu dengan Seva. "Seva cantik," ucap ibu saat kembali dari rumah Seva. "Apa ku bilang?" sahutku. "Saya nggak jadi mantu ibu. Andi, jangan coba-coba kamu mengganggu keluarga Bambang. Ingat itu." Ayah memberikan aku peringatan. Sebenarnya ayah juga tahu tentang perasaanku pada Seva.
Siapa yang mau ganggu? Enggak akan. Ya, Andi tahu batasannya. Jawabku. Bagus. Biarkan mereka bahagia. Lanjut ayah. Aku setuju dengan hal itu. Mencintai bukan berarti harus merusak hubungan yang sudah ada. Cukup aku melihat Seva bahagia, aku juga ikut bahagia. Itu prinsipku. Hari itu, hari pertama aku mengikuti rapat di perusahaan Pak Bambang. Kata Pak Bambang, sebagai perkenalan juga nantinya. Aku mengikutinya. Namun, tanpa aku sangka, justru Pak Bambang mundur dari jabatannya dan menyerahkannya pada Seva. Dan yang lebih membuatku kaget, posisi presiden direktur kini berada di tanganku. Bagiku ini bukan posisi main-main. Pak Bambang, maaf, sepertinya saya tidak cocok menjadi presiden direktur. Aku mengucapkannya saat hanya berdua bersama Pak Bambang. Siapa yang bilang kamu tidak cocok? Yang menilai saya. Saya di sini bukan berarti saya tidak memantau kinerja kamu saat di Australia. Apa kamu mau bilang kalau penilaian saya salah? Pak Bambang sepertinya salah mencerna kalimatku. Bukan begitu maksud saya, Pak. Sudahlah. Saya tidak suka penolakan. Kalau sudah seperti ini, mana bisa aku menolaknya? Satu lagi, tolong jadilah sahabat untuk istriku. Saya percaya padamu. Ucap Pak Bambang seraya menepuk bahuku. Permintaan Pak Bambang terasa janggal. Apalagi sepertinya Pak Bambang berusaha mendekatkanku dengan Seva. Apa sebenarnya rencana Pak Bambang? Apa Pak Bambang ingin mengujiku? Menguji Seva? Atau ada maksud lain yang Pak Bambang sembunyikan? Ah, sudahlah, aku tak peduli dengan itu semua. Seva bahagia, aku turut bahagia. Itu saja. Aku akan jalani apa yang ada, mengikuti skenario yang Tuhan buat. Aku yakin Tuhan akan memberikan aku kebahagiaan. Entah dari arah mana saja datangnya. Mungkin juga datang dari Pak Bambang dan keluarganya. Aku memasuki ruangan. Ruangan di mana Seva pernah menempatinya. Memutar kursi kerja yang empuk yang pernah diduduki oleh Seva. Inilah aku sekarang. Andi Wijaya, Presiden Direktur Hendro Moyo Pro.